Ya, tolong di itu atau Ivannya paling Bu. Bu Ivannya kayaknya ya. Kak Ivan coba tolong. Buang aja tak kita. Makan sembe enak. Laptopmu nggak ada aplikasi WA-nya. Kalau sama pakai WA, tinggal catat aja linknya bisa kok. Linknya via link bukan ID, biar kita tahu kok. Bisa aku Masih kayak lagi itu loh ke presentasi. Presentasi jadi aku kecil. Siapa yang pimpin ujian? Saya. Kak. Oh, Ibu itu, Ibu Venita. Iya. Iya. Ya. Mana Ibu Lia? Udah masuk? Kuliah ada belum buka kamera. kuliah ada belum buka kamera. Bentar kuliahnya lagi kencing. Belum itu. Mantap kan heula. Kadang-kadang ada yang nggak ngerti, kadang sinyal gede, Yes, videonya kan gede, lebih gede daripada game. Kadang susah, iya makanya kadang susah. Bagus jaringannya, kadang juga nggak ngerti. Makanya katanya ya kalau ada anak-anaknya udah pada kerja gimana? Di luar kota ya nggak bisa. Pak itu banget. Nanti kamu lihat pakai sini. Aku nggak ngerti caranya. Aku pakai ini aja. Tambahin botol pendek ya, botol pendek. Nanti selesainya sampai jam berapa ini? Terserah, Om. Ikut aja. 8 ya. Boleh banget. Hanya Om mau pakai jam berapa? PM? Enggak pakai hari ini. Malam. Oh, enggak. Oh, jam 8, Tante, maaf. Mau dipakainya jam 8. Oh, jam Ya, bagus lah. Kalau gitu masa bisa tidur dulu nih. Atau belum pada Bisa. Ini kan kamu setelah 5 menit kita mulai lagu aja dulu. Kita mulai. 5 menit lagi kita mulai ya. Ya. Kenalan dong. Si Cimeme mana ya? Udah itu udah mulai yang cari-cari lagi. Dari rumahnya aja bisa lompat dari rumahnya. Handphoneku mana ya? Selesai lagu ini ya. Aku telepon Cimeme dulu, lupa kali. Betapa ku mencintaimu, segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari
jalan Nanti nggak bisa terbaik buka ya. oleh karena kasih. Ya, tolong coba Oong bisa pandu itu Ibu Hestati. Sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang baru, bagai emas yang dulu. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Udah diundang. Yang mau menanggapi. Ibu Hani. Ayo, Fen, kita mulai aja, Fen. Oh Banyak yang iya. nggak bisa buka. Seadanya Udah nggak saja. bisa buka. Banyak yang nggak bisa buka. Nggak bisa pada buka. Bisa tolong nggak itu? Oh. Pindah ke Sama lagi ya tuh. Kan Tante tadi. Mary nggak bisa buka. Terus Ibu Hartati nggak bisa juga. Bu Hani ada. Tapi itunya udah dikasih tahu YouTube. Sore Bu Hani. Ani udah. kamu saya bikin dulu. Kamu kalau ada temannya ini kasih dulu nih. Caranya. Ya. Tunggu penuh mah. Ya, sebentar saya share satu yang cara bukanya, terus udah kita mulai. Ya. Kamu kesana, kamu ke Udah mulai. Shalom. Oh, Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan ya. Ya. Kita bisa ketemu di sini ya, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat persekutuan kaum wanita. Walaupun lewat online, tapi nggak mengurangi sukacita kita untuk bersekutu bersama ya. Kita mau mulai persekutuan pada malam hari ini. Kita angkat pujian dan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan karena dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Aku hendak Tuhan pada Tuhan karena keadilannya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi.
hendak bersyukur kepada Tuhan. Ku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan, haleluya, karena Engkau baik Tuhan, haleluya. Dengan hormat saya minta Ibu Rosid untuk berdoa pembukaan. Ya, kita masuk di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri pada sore hari ini. Kami boleh bertemu walaupun dalam online ini, Tuhan. Kami menyerahkan acara ini sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga yang memberi kesempatan ini, Tuhan juga yang akan menolong kami untuk kami juga boleh diberkati melalui acara ini. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya acara ini dari awal sampai akhir di dalam tangan Tuhan, sehingga segala kuasa lain yang bukan daripada Tuhan yang hendak mengganggu jalannya ibadah kami pada sore hari ini, kami sepakat, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya kuasa Roh Kudus-Mu saja yang ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Biar Tuhan juga yang memberkati, yang memimpin pujian, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga kami memohon pertolongan-Mu Tuhan untuk saudara-saudara kami yang belum bisa membuka aplikasi Zoom ini, biar Tuhan juga beri hikmat, dan Tuhan juga tolong bagi mereka yang belum mau juga, biar Tuhan juga beri kerinduan. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan acara ini dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Kita sama-sama katakan, amin. Nah, selamat sore Fani. Ada Cifani. Selamat sore. Ada Bang Jago ini, kita like dulu. Udah lama yang nggak lihat Cifani. Jadi kangen banget. Apa kabar, Fani? Baik, Tante. Iya, Bang Jago. Ya, kita lanjutkan acara ini. Kita angkat Ya. pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang
kami bersorak. tinggikan namamu. Shalom Ibu Hani. Haleluya. Syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Bapa yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Haleluya. Ini mau sedikit keluar. Kembali keluar. Mana coba? Bukannya aku ngerti juga. Ya udah hilang. Dah, gak bisa lagi mah. Udah Bu Tiarma. Kenapa yang buang mata? Ada pun pengen. Iya, dari sini. Pakai apa aja? Nah, Selamat sore Bu Tiarma. Masih connect. Maklum, mak pada gaptek semua. Iya. Sama Ike juga. Kalau nggak dibantu anak-anak nggak bisa. Perkembangan. Nah, ada Ibu Mama Aquina. Halo, kedengeran nggak suara saya? Saya beri kesempatan yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ternyata nggak keluar suaranya. Iya, saya pakai ini aja ya. Iya. Yang laptopnya error. Ya nggak ada suaranya. Ya,
Shalom. Shalom. Selamat datang Ibu Tiarma. Kalau ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya berikan kesempatan, waktu dan tempat. Saya persilahkan yang mau sharing. Yang sudah lama nggak kelihatan, Ibu Fani. Ada Kak? Bu Lia. Sore Bu Lia. Apa kabar Bu Lia? Tinggal itunya apa mic kalinya apa? Bu Lia mic-nya belum ya? Ada adik bisa bantu? Oh sudah. Ya. Nah, Ya, udah. ya sore Bu Lia. Selamat sore. Aduh, kangen ini sama Oh iya, buat Tati. Bu Hartati itu lagi connect. Ayo lanjut, mana Ibu Venita? Yang mau bersaksi. Oh di situ. Ya. Baik, kita kalau nggak ada kesaksian nggak ada. Untuk sementara nggak ada kesaksian lah, ini Oh, waktunya iya. udah Oh, nggak ada. mepet pisan. Kita tunggu yang Iyalah. lain ya. ya. So, Cela. tinggal Ibu Hani khotbah. Ibu Hani khotbah tuh. Cela mau kesaksian, Cela. Minggu depan aja deh. Ya. Hah? Ayo. Ayo, Cela. Ya, puji Tuhan. Shalom semua. Shalom. Halo. Senang banget, aduh udah bisa kumpul ya walaupun kita online. Tapi ini luar biasa. Saya juga senang banget ngelihat Bapak sama Ibu Gembala udah sehat. Yang kemarin saya dengar juga, aduh. Amin. Rasanya, aduh gimana ya, begitu mendengar tuh, rasa hancur gitu hatinya. Sedih banget. Tapi luar biasa semangat dan perjuangan Bapak dan Ibu demi kita semua. Tuhan udah sembuhkan. Terus Kemurahan Tuhan. ya, kebetulan sebenarnya setiap hari Rabu ini saya jam 6 tuh ada komsel juga antar teman-teman saya Bogor Jakarta. Tapi aduh kata saya gimana ya, bentrok nih pasti. Kata saya, tepat jam 6 juga, tapi puji Tuhan saya udah calling yang lain. Ternyata mereka udah besok aja, jadi yang acara yang saya diundur besok, jadi saya bisa ikut dua-duanya. Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Ya, itu aja yang penting kita semua sehat-sehat ya semua. Amin. Sore Bu Hartati, Bu Tiarma. Sore Bu Hartati. Bulis ya, itu Cilis ya. Shalom. Selamat sore. Shalom. Ibu Saya Hartati, siapa lagi? Cilis ya. Ibu Tiarma. Tiarma. Ibu Lia udah masuk. Bu Lia ada. bawa tuh Ibu Lia, shalom. Pak Gembala sama Ibu Gembala. Ya. Kami syukur berterima kasih. Shalom. Jajang kami minta maaf kepada Bapak, nggak bisa melihat Bapak. Kami butuh Bapak, kami butuh Ibu. Benar. Ya. Kami senang Bapak udah kembali lagi. Kami mengucap syukur berterima kasih biar bisa kita Amin. nanti beribadah kapanpun. Yang penting kita udah diberkati Tuhan, diberikan Tuhan kita kesehatan. Itu satu mujizat. Udah sembuh Bapak. Saya lihat udah semangat Bapak sama Ibu. Terima kasih pada sore ini. Aku mengucap syukur kepada Tuhan. Enggak ada kendalaan apapun kepada Bapak. Kami mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan masih melindungi Bapak, melindungi Ibu sama anak-anak Ibu. Kami juga di atas naungan Tuhan kita semua. Terima kasih Bapak. Bisa kita bertatap muka pada sore hari ini. Itu sungguh luar biasa. Kayak macam mimpi bagi saya, Pak. Ya, amin. Ya, Terima puji kasih. Tuhan.
udah sehat Bapak. Ya, kalau ada puji kesalahan Tuhan. kami maafkan ya Pak ya Bu ya. Sama-sama. Sama-sama Bu Tiarma. Sama-sama. Ya, terima kasih Bu Tiarma. Nggak bagus itu. Gimana sih Nalna ya? Tuhan ya, kami semua juga bersyukur ya, Bu. Om, Tante udah sembuh. Kalau ingat Sudah. ya, Om sampai lemes. Nggak bagus. Puji Tuhan. Ya, kemarin-kemarin lemes banget, ya. Ya, kita senang bisa ngelihat Om kembali sama Tante udah Amin, sehat. amin. Mukanya juga kelihatan lebih segar. Ya. Ya Tuhan ya. Terima kasih buat doa-doanya semua. Mukanya kenapa, Gundul? Ya, lanjut. Ya, puji Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bu Ratna nggak ada suaranya, Bu Ratna. Suaranya dinyalahin, Bu Ratna. Udah bisa. Nyala. Wah, kan terharu. Bang jago berarti kok. Ya. Cilis ya, sore Cilis. Ya. Ada Cilis? Ada mic-nya Cilis. Puji Ya, Tuhan. Shalom Cilis. Ya, shalom. Sore. Sore. Semuanya. Semuanya sore. Pak? Ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan sehat. Ini kapan di situ? Berat dulu dah. Terus sambil menunggu kita teruskan saja ya, Fen. Ini karena bapaknya sudah mulai lelah. Sudah mulai lelah nih. Ayo Ya, lanjut. Dilanjut saja langsung ke sharing firman Tuhan ya. Firman Tuhan. Ya. Ya. Mana ini Ibu Venita? Suaranya yang di laptop hilang. Ya, kita mau lanjut firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Semusim berlalu. Musim berlalu, Kau pelihara aku kasih dan setia ayo semusim berlalu, semusim berlalu, kau selalu pelihara aku kasih dan setiamu tak pernah lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa tak habis, lebih tinggi dari cakrawala berbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra, ikan-Mu Bapa takkan habis, lebih tinggi dari cakrawala
terbatas kasih-Mu. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Udah ya, kita mau masuk ke dalam renungan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang tahu betul segala pergumulan yang sedang kami hadapi. Sore hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau seberapa banyak di antara rekan-rekan kaum wanita boleh ambil bagian dalam ibadah Komisi Wanita lewat Zoom. Meskipun ada beberapa di antara kami yang masih mengalami kesulitan, Tuhan beri pertolongan supaya semua komisi wanita dapat ambil bagian, supaya semuanya boleh mendapat berkat. Ampunkan terlebih dahulu setiap dosa dan pelanggaran yang kami perbuat sepanjang hari ini, sengaja atau tidak sengaja. Tuhan jamah hati kami. Jamah kami seluruhnya ya Tuhan. Lembutkan hati kami dan sederhanakan iman kami. Dan Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. 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 Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Pada sore menjelang malam ini, kita mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan apakah yang engkau perlukan, Ibu? Sama-sama kita katakan, apakah yang engkau perlukan, Ibu-ibu? Ibu, ya, tentunya setiap kita sangat membutuhkan Tuhan Yesus Kristus. Setiap manusia masing-masing mempunyai pergumulannya sendiri-sendiri. Itulah sebabnya Tuhan berbicara kepada kita, marilah kepadaku, hei kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 15. Injil Matius 15 ayat 21 sampai yang ke-28. Saya akan membacakan ayat 21 dan 22 terlebih dahulu. Ibu-ibu mendengarkan dan menyimak ya. Matius 15 ayat 21 dan 22. Perikop di atas perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Amin. Ibu-ibu, kalau kita membaca firman Tuhan, alangkah baiknya kalau kita menyimak. Kenapa di ayat 21 dikatakan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Padahal sebelumnya Tuhan sedang berbicara dengan murid-murid dan orang Farisi, ahli Taurat, di Yerusalem.
Kalau ibu-ibu membuka kitab Matius 15, di situ Yesus berbicara dengan murid-murid, dengan orang Farisi, dengan orang ahli-ahli Taurat di Yerusalem. Dia menyingkir ke Tirus dan Sidon, itu jarak yang cukup jauh. Nanti ibu-ibu boleh melihat di denah, kalau ada peta di belakang Alkitab. Dari Yerusalem ke Tirus dan Sidon itu cukup jauh. Pertanyaannya, kenapa Tuhan harus menyingkir dari Yerusalem ke Tirus dan Sidon? Padahal masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan termasuk murid-murid yang belum tuntas dijawab semua oleh Yesus. Coba ibu-ibu renungkan, kenapa dia sengaja menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, ke satu tempat yang cukup jauh dari Yerusalem. Ini berarti Tuhan tahu ada seseorang yang sangat membutuhkan Tuhan Yesus. Siapa dia? Ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tuhan tahu ada seorang wanita Kanaan yang sangat membutuhkan Tuhan Yesus. Karena anaknya perempuan dirasuk setan, sangat menderita. Terus kita kembangkan lagi, kita bayangkan lagi. Bagaimana dengan aku? Aku juga sekarang sangat membutuhkan Yesus. Ada begitu banyak pergumulan yang aku panjatkan. Mungkin kita doakan setiap pergumulan kita. Ada suami kita yang dirasuk setan. Ada anak menantu kita yang dirasuk setan. Ada bisnis pekerjaan kita yang dirasuk setan. Ada banyak hal yang kita juga membutuhkan pertolongan Tuhan. Pertanyaannya, sudah berapa lama, sudah berapa banyak kali kita mencari Tuhan untuk minta pertolongan? Bandingkan dengan wanita Kanaan ini, yang notabene dikatakan bukan pengikut Yesus, bukan penyembah Yesus, karena dia orang Kanaan. Berbeda dengan orang Yahudi yang ada di Yerusalem, Bethlehem. Begitu dia berjumpa dengan Yesus, apa yang dia katakan? Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Begitu sempurna sebutan wanita Kanaan ini untuk seorang Yesus. Pertanyaannya, kalau kita mau berjumpa sama Yesus, bagaimana cara kita menyapa Yesus? Pernahkah kita juga berseru, Tuhan Yesus, anak Daud, tolonglah saya. Pernah kita berbicara seperti itu? Dan dia jelaskan keadaannya, bahwa kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Di sini kita mau belajar bahwasanya Tuhan tahu keadaan wanita ini. Tuhan tahu keadaan anaknya yang dirasuk setan dan sangat menderita. Tidak ada satu orang pun yang dirasuk setan dan dia tidak menderita.
Kalau setan sudah menyerang kita, kalau setan sudah mengganggu kita, dia membuat kita menderita. Itulah sebabnya kita sebagai orang percaya, wanita Kanaan bukanlah wanita yang percaya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa kita tidak boleh bersekutu. Kita tidak boleh berteman. Kita tidak boleh bersahabat dengan setan. Karena setan membuat kita menderita. Kalau kita sudah dirasuk setan, suami kita sudah dirasuk setan, anak-anak kita dirasuk setan, pekerjaan kita dirasuk setan, pelayanan kita dirasuk setan, tidak mudah. Tidak mudah untuk kita kembali kepada Tuhan. Wanita Kanaan ini, dia berpikir, asal aku ketemu Yesus, masalahku selesai. Pasti Yesus tolong aku. Karena Yesus, semua orang tahu, dia satu pribadi yang maha pemurah, maha mengasihi, maha mengampuni. Dia bersyukur bisa berjumpa dengan Yesus pada pagi hari itu. Makanya dia ungkapkan semua isi hatinya. Tolonglah aku, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Di ayat yang ke-23, apa yang dialami? Padahal wanita ini sudah berbunga-bunga, sudah begitu pede karena dia pasti akan ditolong oleh Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-23 dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dan berteriak dengan berteriak-teriak. Yang diterima oleh wanita ini bukan perlakuan yang baik, bukan sambutan yang baik, bukan jawaban yang baik, yang sedap didengar. Tapi wanita ini diusir. Murid Yesus berkata, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudara, kita melihat satu peristiwa yang antagonis, di mana pada umumnya bahkan Yesus sendiri berfirman, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan mengundang siapapun yang membutuhkan, yang mencari Yesus untuk datang kepada Yesus, karena Yesus begitu mudah untuk ditemui. Yesus begitu mudah untuk kita minta tolong kepadanya. Tapi kenyataan untuk wanita Kanaan ini, murid-murid Yesus menyuruh supaya Yesus mengusir wanita ini. Ini gambaran. Berapa banyak orang yang mencari Yesus. Siap-siap, aku mau mencari Yesus. Besok aku mau bangun pagi-pagi. Aku mau ke gereja. Karena aku tahu kasusku ini yang paling bisa menolong hanya Yesus. Tiba-tiba pada waktu kita masuk ruang gereja, tidak ada satu orang yang menyambut kita. Suasana tiis, ya mungkin sekarang lagi pandemi. Mungkin sang penyambut tamu cuma nembak kita punya kepala, der. Jangan masuk. Cuci tangan dulu. Nggak ada wajah-wajah yang wajah-wajah lembut, wajah-wajah penyambutan. Apalagi nyari Bapak Gembala. Tanya, Bapak Gembala ada di mana? Padahal aku datang ke gereja untuk mencari Yesus.
Wah, Bapak Gembala ini udah pilih kasih. Bapak Gembala udah tidak sayang lagi sama aku. Bandingkan dengan wanita Kanaan ini. Bukan saja tidak diterima, tapi malah dia diusir. Saudara simak dan perhatikan. Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Setelah itu Yesus bukan meredakan. Yesus bukan menjembatani antara murid-muridnya dengan wanita Kanaan itu. Tapi dia berbicara, jawab Yesus ayat 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau saudara jadi wanita Kanaan, kira-kira masih mau menunggu lagi nggak kata-kata Yesus selanjutnya? Tuhan, Engkau pasti tahu aku sedang mengalami kesusahan. Anakku dirasuk setan. Bisnisku terganggu, dirasuk setan. Rumah tanggaku dirasuk setan. Suamiku dirasuk setan. Bukannya sambutan yang hangat. Bukannya senyum yang ramah. Setelah murid-murid mengusir Yesus, Yesus menambahi dengan, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada orang atau no itu. Kenapa? Ada yang mau tanya? Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau begitu, kalau saya jadi wanita Kanaan, saya beranggapan, oh, saya tidak termasuk dari domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau begitu, saya siapa di depan Yesus? Kalau gitu, saya siapa di hadapan Yesus? Kalau gitu, ketika Yesus melihat kehadiran saya datang ke gereja dengan baju rapih, dengan siap-siap penampilan yang indah dan elok. Tiba-tiba dia bilang, aku diutus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang. Nyahok itu maka capek-capek, hudang isuk-isuk. Aher cai, perebutan kamar mandi. Begitu sudah sampai gereja, bukan hati yang penuh sukacita. Malah hatiku dibikin hancur. Begitu ya, ya. Begitu ya gereja ya. Begitu ya pendeta ya. Pendeta hanya melihat orang-orang tertentu saja. Bukankah aku juga manusia? Bukankah aku juga jemaat GGP? Kalau saudara jadi wanita ini, masihkah saudara mau berdiam di depan Yesus? Masihkah kita mau bertahan untuk minta pertolongan Yesus? Sudah mendapat dua perlakuan yang tidak baik. Pertama diusir, kedua diolok-olok, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Gimana? Kadang-kadang, maaf ya, ini di gereja orang lain. Bukan di Sukabumi, bukan di Getsemani. Kadang-kadang ketika dia masuk, lagi ibadah doa pagi, lagi doa pembukaan, pendeta lagi sujud di depan, WL singer, penyambutan lagi doa, dia langsung masuk nyelonong di tengah-tengah, dia lihat kiri kanan. Kok nggak ada satu orang pun yang menyambut saya ya? Padahal saya nggak kurang-kurang. Saya nggak kurang-kurang. Gimana ini ada bunyi apa nih? Apalagi orang ini termasuk salah satu orang. Ya, tunggu sebentar lagi ya. Waktu saya sampai jam 7 lebih 15 menit.
Nah, kemudian ketika dia pulang, saya menyambut, kebetulan saya pelayanan di sana. Saya pelayanan di sana, dia bilang, Pak, begini nih, gereja kami begini nih. Sampai nggak ada satupun yang nyambut saya. Padahal kita tahu orang ini katanya, ini rame banget, ada musik dari mana ya? Ya. Kemudian bilang, begini nih Pak, di gereja saya. Kalau di gereja Bapak kayak gini enggak? Saya bilang hampir sama. Namanya juga kita lagi ibadah pembukaan. Semuanya ikut doa. Hanya orang-orang tertentu sajalah ikut doa yang ikut menyambut. Sebetulnya saya udah males Pak ibadah di sini. Saya bilang jangan. Kalau ibu sekeluarga berjemaat di sini, bukan karena ibu yang pilih gereja itu, tetapi karena Tuhan pilih ibu. Tuhan pengen ibu diberkati di gereja ini. Dan Tuhan ingin ibu menjadi berkat di gereja ini. Ketika saya membaca ayat ini siang tadi, saya teringat dengan keluarga ibu ini. Dia begitu sedikit tersinggung, dia begitu sedikit marah, padahal dia datang ketika pendeta sedang memimpin ibadah doa pembukaan. Ada banyak hal yang kita temui, ada banyak hal yang kita dengar, ada banyak hal yang kita dengar, kita lihat di gereja yang sepertinya nggak cocok dengan hati dan pikiran kita. Maunya saya gereja tuh gini. Maunya saya orang kalau ibadah itu begini. Jangan saya enaknya aja. Kan udah ada peraturan. Harus pakai sarung, harus pakai topi, harus pakai apa. Bukankah untuk kebahagiaan, untuk kebaikan semua orang? Ngetik apa? Hanya gara-gara seperti ini saja cukup membuat orang itu untuk saya tidak akan ke gereja. Karena kalau begini caranya, gereja menjadi salah satu sumber pembawa pandemi. Nggak lama pendetanya kena. Gimana? Saudara, kita semua nggak ada yang mau kena corona. Coba tanya, adakah orang yang mau kena corona? Nggak ada yang mau. Ini bukan soal iman. Ini bukan soal kepercayaan. Tapi kalau kita dikasih kesempatan supaya kita menyaksikan betapa Tuhan itu Maha Kuasa. Kita terbaring lemah, nggak bisa bangun. Nggak bisa makan. Kepala sakit. Pusing, mual, batuk. Belum lagi sebelah kamar, sebelah ranjang di mana saya tidur. Meninggal dunia dan nggak segera dibawa keluar. Disimpan sampai besok pagi. Pernah tidur dengan mayat, saudara? Belum pernah ngalamin ya? Saya pernah ngalamin tidur dengan mayat beberapa jam. Nah, kita kembali. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti. Oh, ayat 25 dulu. Tetapi perempuan itu mendekat dan apa? Ibu Fani tolong baca ayat yang ke-25. Ia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Apa yang dilakukan wanita ini? Balik kanan, langsung pulang keluar. Dia mendekat. Bahkan dia menyembah Yesus. Kira-kira wajar nggak nih orang, wanita Kanaan ini wajar nggak? Udah ditolak, diusir. Masih bisa. Begitu mendengar kata Yesus, dia masih mau mendekat dan menyembah.
Apa artinya ini? Tuhan melihat kerendahan hati kita. Mungkin ketika kita datang ke gereja, ada hal-hal yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita alami, yang membuat kita tersinggung, yang membuat kita tidak nyaman. Tapi bagi wanita ini yang penting, aku sudah ketemu Yesus. Kalau aku ketemu Yesus, pasti Yesus akan memberi pertolongan kepadaku. Dan wanita ini mendekat, bukan menjauh, mendekat dan menyembah Yesus. Artinya dia memang datang jauh-jauh dari Kanaan untuk mencari pertolongan Yesus. Sehingga dia bilang, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Belum cukupkah? Ditolak, diusir, dihina, seolah-olah wanita ini sama seperti anjing. Padahal sikap wanita ini sudah mendekat, sudah menyembah Yesus. Yesus berbicara, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, kadang-kadang kepada kita, ketika kita berusaha untuk Tuhan, ketika kita datang ke gereja, ketika kita berencana untuk melayani Tuhan, justru yang kita peroleh bukan sambutan, bukan ucapan terima kasih, tapi justru kita mendapat cemooh, justru kita diolok-olok. Bahkan kalau dikatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saya pikir ini satu penghinaan yang sudah mencapai titik kulminasi, yang udah kabina-bina. Mungkin kita pernah mengalami hal seperti ini. Kita udah setengah mati pelayanan, udah lut-lut kesang. Ada orang mencibir. Ada orang mencemooh. Dan serta-merta kita mengambil sikap. Kalau begitu sampai di sini aku melayani Tuhan. Padahal kita datang, kita memuji, kita menyembah, kita berdoa. Semua yang kita lakukan itu bukan untuk kebaikan siapa-siapa. Tapi justru dia tahu saya datang karena saya sakit membutuhkan Tuhan. Saya datang karena ada pergumulan dalam rumah tangga. Saya datang cemooh, hinaan, pelecehan, aku tidak pedulikan. Yang penting aku ketemu dengan Yesus. Kemudian kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Sepertinya ini ujian iman yang udah paling kabina-bina. Tapi wanita itu berkata, benar. Nggak patut melemparkan roti yang disediakan untuk anak, dilemparkan kepada anjing. Tapi si anjing ini juga sepertinya berhak untuk menikmati hanya remah-remah saja. Saudara, inilah yang membuat hati Yesus terharu. Inilah yang membuat hati Yesus
tidak bisa tertahankan lagi. Yesus tahu betul Di kakaknya tekanan, penolakan, pencemoohan kepada wanita ini sudah sangat luar biasa. Tapi dia katakan, kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Sehingga di ayat yang ke-28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hei ibu, besar iman. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Coba menurut ibu-ibu, sejak wanita ini ketemu Yesus, berdialog dengan Yesus, sampai dia mendapat jawaban, hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga seketika itu juga anaknya sembuh. Saya mau bertanya, berapa hari, berapa bulan, berapa tahun ketika ibu ini datang kepada Yesus, sampai ibu ini mendapat jawaban anaknya sembuh? Berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun? Yuk, siapa yang sudah simak firman Tuhan ini? Ada firman Tuhan yang berbicara, waktuku bukanlah waktumu. Artinya setiap Yesus bertindak, Yesus punya waktu yang terbaik. Tidak pernah lebih cepat, barang 5 menit. Tidak pernah lebih lambat, barang 5 menit. Nah, untuk wanita ini, berapa lama jawaban doanya, pergumulannya, kebutuhannya dijawab oleh Tuhan? Sejak dia ketemu Yesus, sampai terjadi peristiwa, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Berapa lama waktunya? Seketika itu juga. Ketika itu juga. Jadi ada orang yang bilang kalau urusan sama Yesus mah lama. Harus doa dulu, harus puasa dulu, harus gini dulu, harus begitu dulu. Lila. Kita lihat belajar dari wanita Kanaan ini. Hanya dibutuhkan kerendahan hati. Hanya dibutuhkan kesabaran. Hanya dibutuhkan sungguh-sungguh demi untuk kesembuhan anaknya. Diusir. Ditolak. Dihina seperti anjing. Tapi wanita ini enggak apa kalau memang itu Tuhan izinkan. Aku rindu supaya anakku yang dirasuk setan segera sembuh. Tuhan melihat kesungguh-sungguhan hati kita. Jadi saat ini pun, apa yang kau perlu, Ibu? Apa yang kau perlu? Dia sedang ada bersama-sama dengan kita. Mungkin kita sedang sakit. Hanya berseru, Tuhan, Engkau tahu aku dikasih sakit ini. Tetapi kalau Tuhan izinkan, di tengah-tengah sakitku, biar aku boleh menjadi berkat bagi orang banyak. Tuhan, aku sedang mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan tahu, semenjak ada pandemi COVID-19, kebutuhan tidak berkurang, tapi pendapatan semakin hari semakin menyusut. Tuhan, rumah tanggaku, aku mendambakan keharmonisan, aku mendambakan kebahagiaan. Justru badai yang Tuhan izinkan hadir di tengah-tengah keluarga. Jangan saudara berpikir Tuhan tidak lihat.
Jangan saudara beranggapan Tuhan tidak tahu apa yang kita butuhkan. Kita butuh sehat. Kita butuhkan ekonomi kita yang stabil. Kita membutuhkan rumah tangga kita yang tentram, yang damai, sejahtera. Itulah sebabnya. Jangan kita menjauh dari Tuhan. Kalau kita sempat mendengar kata-kata yang tidak mengenakan untuk tubuh dan daging kita. Seperti wanita ini. Ketika dia ditegur, ketika diabaikan, ketika dia diusir, dia mendekat. Kalau tadi mungkin jaraknya dia sama Yesus beberapa meter, sekarang dia mendekat. Mendekat, semakin dekat dengan Yesus, bahkan dia menyembah Yesus. Saudara, seringkali kepada kita Tuhan perhadapkan persoalan-persoalan. Karena kita masih di dunia ini. Ada begitu banyak persoalan. Tetapi Tuhan sudah kasih contoh jalan keluar dari wanita Kanaan ini. Hanya dalam hitungan jam. Hanya dalam perjumpaan yang seketika saja. Pergumulannya. Masalahnya. Anak yang dirasuk setan. Tuhan jawab dan Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Tentu kita rindu mengalami hal yang sama seperti wanita Kanaan ini. Kita sudah cukup percaya sama Yesus. Yang kurang pada kita adalah kesungguh-sungguhan hati kita untuk datang menyembah kepadanya. Yang masih kurang pada kita adalah sikap kita yang tidak siap untuk direndahkan. Yang masih kurang pada kita, kita ingin Tuhan mengikuti setiap permintaanku. Kan Tuhan tahu, aku sudah bantu ini, aku sudah buat ini, aku sudah lakukan ini. Padahal kata Tuhan, kalau kamu melayani Tuhan, kalau kamu melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita sudah mendapat balasan dari Tuhan dengan berlipat-lipat kali ganda. Meskipun nggak ada orang tahu. Meskipun tidak ada orang lihat. Tetapi kita lakukan segala sesuatu. Tuhan, tergerak hatiku untuk ambil bagian dalam proyeknya Tuhan ini. Jangan sampai ada orang lihat. Jangan sampai ada orang tahu. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan Tuhan nanti akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Saudara, firman Tuhan saya tidak panjangkan lagi. Tentunya saat ini kita sedang memiliki banyak keperluan dengan Tuhan. Saudara katakan sebentar sama Tuhan. Minta jawaban Tuhan. Tolong lembutkan hati saya. Angkat kekerasan hati saya. Kalau kemarin saya marah berhadapan dengan orang ini. Ketika saya nasihati dia, dia marah. Menghina saya. Dia tidak menghargai saya. Sekarang saya tahu. Kalau Tuhan saja yang begitu sempurna kasihnya. Yang begitu sempurna hati Tuhan untuk mengasihi kita. Toh masih dihina, toh masih direndahkan. Sudah sepatutnya aku juga ikut Tuhan. Kalau aku mau ikut Tuhan, aku harus percaya, aku harus menyangkal diri, dan aku harus memikul salibku. Renungkan firman Tuhan ini. Sebelum kita berdoa, saya mau mengajukan pertanyaan. Sekiranya ada yang mau didukung doa, saudara boleh angkat tangan atau saudara katakan, saya butuh dibantu doa. Yuk, sambil kita mengangkat pujian, aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Saudara yang
saudara yang membutuhkan doa, angkat tangannya. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Aku tahu ya Tuhan, tujuan hatiku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ada lagi? Siapa lagi yang membutuhkan pertolongan Tuhan? Sebelum kita berdoa. Siapa lagi boleh angkat tangan? Kalau kita berdoa, nanti yang menjawab pergumulan ibu-ibu bukan saya, tetapi Tuhan Yesus yang tahu persis setiap pergumulan ibu-ibu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih masih boleh mendengar bagian daripada firman. Meskipun firman ini bukan untuk yang pertama kali kami dengar. Tapi pada sore hari ini kami percaya suara Tuhan menyentuh hati kami. Ternyata Engkau tahu apa yang kami butuhkan saat ini. Kemarin kami menyangka sepertinya Tuhan gak peduli dengan keadaanku. Tuhan gak peduli dengan masalahku. Tuhan gak tahu dengan persoalan-persoalan yang kuhadapi. Tapi ternyata Tuhan menyingkir ke satu tempat Sidon dan Tirus untuk menunggu kami. Tuhan menantikan kami. Karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan ingin supaya kami berbicara kepada Tuhan. Seperti wanita Kanaan ini, anakku, dirasuk setan dan sangat menderita. Yang engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau melihat tangan ibu-ibu yang terangkat, Tuhan. Mereka masing-masing mempunyai pergumulan. Mereka juga masing-masing ingin dibebaskan dari pergumulan itu. Dan kami percaya hanya Tuhan Yesus yang sanggup. Hanya Tuhan Yesus yang mampu. Tuhan, inilah aku. Kalau kemarin aku tidak sempat untuk sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan. Kalau kemarin aku tidak sungguh-sungguh untuk menyembah kepada Tuhan. Sekarang aku tahu Tuhan. Sekarang aku tahu Tuhan selalu kasih kesempatan. Tuhan selalu kasih pengampunan. Tuhan selalu mau menjawab setiap doa-doaku. Tuhan, ampuni aku. Ampuni aku Tuhan. Kalau aku tidak cukup sabar berhadapan dengan orang-orang di sekitarku. Ampuni aku kalau aku tidak cukup rendah hati. Ampuni aku kalau aku tidak cukup mau lemah lembut dengan orang-orang di sekitarku. Padahal Tuhan berfirman di dalam Yohanes 13, aku sudah memberi contoh kepadamu. Ikutilah teladanku. Bapa, ampuni semua yang membutuhkan Tuhan. Kami berdaya Tuhan. Hamba-Mu juga tidak berdaya karena dia juga manusia biasa. Tetapi hamba percaya Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Pengampun. Tuhan yang akan menjawab setiap pergumulan dan doa-doa kami. Apapun yang kami butuhkan. Kalau ada di antara kami yang sedang mengalami pergumulan karena sakit penyakit, kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ulurkan tangan Tuhan. Jamah dan jamah. Dari ujung rambut di kepalanya sampai di ujung kakinya. Tuhan bersihkan dari sakit penyakit. Tuhan,
kalau kami saat ini sedang bergumul dengan masalah ekonomi. Pandemi yang cukup lama ini lambat laun mempengaruhi ekonomiku, mempengaruhi ekonomi suamiku, mempengaruhi ekonomi anak menantuku. Sekarang aku tahu, sebagaimana Tuhan sudah menyembuhkan anak wanita Kanaan ini. Tuhan yang sama, yang kami sembah, yang kami jumpai pada malam hari ini. Tuhan yang akan membereskan, Tuhan yang akan memulihkan semua masalah ekonomi kami. Kalau dunia menutup ekonomi kami, setan iblis membuat kami menderita dengan masalah ekonomi karena dia tahu manusia termasuk orang Kristen cukup khawatir kalau ekonominya mulai terganggu. Tetapi kami mau belajar seperti iman Elia. Ketika Tuhan menyuruh Elia pergi ke Sarfat, di sana ada seorang janda. Kami tidak mau berdebat dengan Tuhan. Yang kami percaya, yang kami tahu Tuhan menyediakan berkat untuk kami lewat janda miskin ini. Hari ini pun kami belum melihat berkat-berkat Tuhan. Hari ini pun kami belum mendengar berkat-berkat Tuhan. Hari ini pun belum timbul dalam hati dan pikiran kami. Tapi satu perkara yang kami tahu, ada janji Tuhan. Ada janji Tuhan yang siap memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Yang usaha, yang dagang, yang bekerja di dalam nama Tuhan Yesus, semua pintu berkat Tuhan buka. Semua pintu mujizat Tuhan buka. Supaya tidak ada satu jemaat yang mengalami kesulitan, yang mengalami keraguan, yang mengalami ketakutan dan ketakutan lagi. Karena kami percaya kepada Tuhan kami, Yesus Kristus, anak Daud yang hidup, yang siap menjawab, yang siap memberkati, yang siap membuka pintu berkat untuk setiap anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Kalau rumah tangga kami sedang bermasalah, Tuhan, mungkin ada kekerasan hati kami satu sama lain. Sama suami, sama anak, sama menantu, sama cucu. Tuhan, sering kali kami bergumul, minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan menjawab, melembutkan suami kami, melembutkan anak kami, melembutkan menantu kami. Sekarang kami tahu sebagaimana Tuhan mengusir, merendahkan, tidak menghiraukan janda di Sarfat. Ternyata yang Tuhan ingin ubah adalah ubahlah kami ini Tuhan. Bentuklah kami Tuhan. Ajarilah kami. Ajarilah kami supaya kami bisa menghitung hari-hari kami. Supaya hari demi hari kami lalui dengan segala ketulusan, dengan segala keikhlasan, dengan segala kesabaran, dengan segala kelemah lembutan. Kalau kemarin suami, anak, menantu, cucu kami seringkali menjadi batu sandungan untuk kami. Sekarang kami tahu semua Tuhan izinkan. Semua Tuhan izinkan untuk merubah karakter kami ini. Tuhan, kami siap diperbaharui. Kami siap dijamah oleh Tuhan. Kami rindu rumah tangga kami. Badai yang menyerang rumah tangga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hei badai. Pergilah. Teduhlah. Dan tenanglah. Terima kasih Tuhan. Sungguh bersyukur kalau sore hari ini kami bisa berjumpa. Kami berdoa untuk teman-teman komisi wanita yang belum ikut bersama dengan kami. Pada kesempatan yang akan datang mereka juga diberi hikmat untuk membuka Zoom ini. Supaya mereka juga boleh berkesempatan mendengar firman Tuhan ini. Supaya kalau kami dijamah Tuhan, pemulihan dan mujizat terjadi. Kami mau saksikan betapa Tuhan Yesus
dahsyat dan ajaib. Betapa Tuhan Yesus mengasihi kami, meskipun kadang-kadang kami kurang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Indonesia, berkati Bapak Presiden, berkati Wakil Presiden, berkati Bapak Menteri, berkati Bapak-Bapak di DPR, di DPRD, memberkati orang-orang yang terdekat dengan kami, aparat keamanan, aparat kepolisian, para penegak hukum, kejaksaan, departemen kehakiman. Tuhan, kami percaya Engkau yang sudah pilih mereka. Iya, Kalau benar. kadang-kadang masih ada terselip pikiran, perasaan, perkataan yang tidak baik, ampunilah mereka. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tetapi kami rindu Indonesia boleh dipulihkan. Indonesia boleh sejahtera di tengah-tengah badai COVID yang sudah hampir 1 juta atau sudah 1 juta ini. Tuhan berkati juga aparat medis, dokter-dokter, juru rawat, para mantri di kota besar sampai di daerah. Beri ketahanan tubuh mereka, beri kekuatan kepada mereka, beri kesabaran kepada mereka, beri sukacita kepada mereka untuk melayani para pasien-pasien yang terdampak. Cukupkan kebutuhan mereka, lindungi anggota keluarganya. Kami minta tolong Tuhan supaya Indonesia dibebaskan dari bencana-bencana, gunung berapi yang meletus, gempa bumi, badai puting beliung, banjir. Tuhan, sepertinya tidak akan ada satu negara pun yang sanggup untuk menghadapi bencana-bencana seperti ini. Tetapi kalau Tuhan bermurah hati atas bangsa dan negara ini, pertobatkan orang Indonesia supaya mereka juga mau tahu dan mau percaya kepada Tuhan Yesus, supaya mereka semua boleh diberkati dan Tuhan sejahterakan Indonesia ini. Terima kasih Bapa, pertemukan kembali kami pada kesempatan yang akan datang supaya kami tetap percaya, tetap beriman, tetap diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Amin. amin. Saya serahkan kepada Ibu Penny. Ibu siapa tadi? Penny. Venita. Venita. Ibu Venita, halo. Masih adakah Ibu Venita? Kalau tidak ada Ibu Rosi saja. Ya, puji Tuhan ya, ibu-ibu diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Kita bersyukur kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, dan kita juga bersyukur kalau Bapak Gembala juga sudah sehat kembali. Dan segala sesuatunya Tuhan sudah tolong kita, dan kita juga bersyukur untuk firman Tuhan. Biar pada kesempatan yang akan datang ada kesempatan untuk kita juga bersaksi ya. Jadi minggu depan, Rabu depan, jam berapa? Kita mulai jam 6 ya. Ingat ibu-ibu jam 6 ya. Ada kesaksian. Jadi kita kalau bisa mulainya tepat waktu supaya ada kesempatan untuk ibu-ibu juga kita saling sharing ya, satu dengan yang lain untuk memberi kekuatan. Ya, karena waktu juga kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Venita, ada pujian enggak? Apa aja Tante? Ada pujian apa? Pujian enggak? Enggak ada. Ini kita mau akhir. Oh iya. Enggak ada. Kalau ya, nggak ada, saya adain ya. Ya. Bapak terima kasih. Ya, kita angkat satu pujian. Bapak terima kasih. Dan setelah itu nanti Bapak Gembala yang akan menutup dalam doa.
Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada kesempatan kami untuk berkumpul, saling berbagi berkat pada sore malam hari ini. Terima kasih Bapa. Segala yang baik, yang benar, yang daripada Tuhan, tambahkan dalam hati pikiran kami. Firman yang sudah kami dengar, meteraikan dalam hati dan pikiran kami, supaya selepas dari perjumpaan kami lewat Zoom ini, iman kami dipulihkan, iman kami dikuatkan, dan besok kalau kami menghadapi masalah persoalan apapun, kami hanya akan datang mencari Yesus. Kami akan mendekat kepada Tuhan, kami akan menyembah kepada Tuhan, dan kami percaya pertolongan kami hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami mau berpisah. Kami mau serahkan ibu-ibu komisi wanita supaya mereka juga boleh kembali melanjutkan aktivitas hidupnya. Boleh beristirahat dengan nyenyak sepanjang malam ini dengan dengan suami, dengan anak-anaknya. Dan bangunkan besok kami dengan tidak kurang suatu apapun. Pertemukan kembali kami pada kesempatan yang akan datang. Teman-teman kami yang belum mendapatkan Zoom, biar kami juga bisa membagi berkat, kami bisa membantu, menuntun mereka juga untuk bisa membuka Zoom ini, supaya mereka juga boleh bersama dengan kami diberkati. Terima kasih memberkati hamba-Mu Pendeta Muda Tan Hock Hong yang sudah memberikan fasilitas Zoom ini, memberkati Venita, memberkati semua yang sudah ambil bagian, berkati suaminya, berkati anak-anaknya, berkati usaha pekerjaan dan pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Selamat malam semua. Minggu depan ya, kita bertemu lagi. Dadah. 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 Saya kok dari tadi nggak lihat Ibu Hanti. Mesti digeser. Ini siapa ya? Bukan apa? Si Kuina. Kuina. Halo. Halo, terima kasih. Tuhan berkati sampai minggu depan ya. Ya. Tuhan berkati. Lecet. Anak-anak lanjut sekolah minggu. Masih kurniate. Ini loh Helga. Udah makan? Enggak, dengan sekolah minggu katanya. Video. Tanya. Tinggal anak-anak. Yuk sekolah minggu, Ci.
Sekolah minggu, sekolah minggu. Ada juga tante mainnya. Tante Meng. Ini lanjut sekolah minggu ini harus ini. Sekolah minggu. Halo, selamat sekolah minggu. Itu wanita satu, hilang. Ini wanita satu tuh ya? Pak Indra. Pak Lang. Aduh, apa kecapit? Aku ini makin pintar nih ya soalnya. Win, giginya ompong ya? Enggak tahu. Nanti tunggu lagi. Oh iya tahu. Liv meninggal. Sama. Jangan di sini Liv meeting. Iya, salah buat Pak Dede. Terima kasih. Bye-bye. Penonnya. Berarti mana nama rasihnya? Pas kudunya mah yang gini Maya, Ibu Rosi yang ngaturnya, terus kita sharing sama Ibu Rosi bukannya Pak Dede. Lawati. Rosi. Ayo. Cici Be. Pas kita udah keluar. Ada tuh. Ini cuma. Mbak Indra. Halo, lagi makan apa? Enak banget. Makan pisang. Halo Queen, Herman mana? Mantap mana? Queen. Orang tua. Ada Yesus mau nggak? Kalau mau ke sini. Ellen. Ya oke, terima kasih banyak. Berjanji. Ya, luar biasa. Udah ya, bye. Udah ada nggak?